Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di mata kuliah ilmu resep kedua. Kita akan berdiskusi mengenai dispensing dan konseling analgetik, narkotik dan non-narkotik. Seperti kita ketahui ya, analgetik itu sebagai agent untuk menghilangkan nyeri. Jadi sebelum kita masuk ke agent, kita akan membahas atau mengetahui apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nyeri itu. Ya, jadi nyeri ya biasanya itu terjadi akibat yang dihasilkan dari trauma ya dari luar, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan, sehingga orang yang mendapatkan injury atau trauma dari luar itu bisa menghasilkan perasaan yang tidak nyaman ya, mengalami kesulitan akibat dari kerusakan jaringan yang dihasilkan oleh nyeri tersebut. Nyeri sendiri itu terbagi dua ya, ada nyeri akut ya, ada nyeri kronis. Kita ketahui kalau nyeri akut itu jangkanya pendek ya, atau merupakan peringatan ada sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya kita. Biasanya juga penyebab nyeri akut sendiri meliputi dari nyeri pasca operasi atau prosedural sakit ya, akibat dari trauma ya, jatuh ya, terjadinya luka ya. Kalau nyeri kronis itu nyeri yang menetap di luar waktu yang diharapkan untuk penyembuhan ya, biasanya juga itu durasinya lebih lama, terkait dengan keganasan, termasuk rasa sakit yang sebelumnya pernah diderita ya, misalnya cancer ya, AIDS ya, kegagalan sistem organ stadium akhir. Untuk menghilangkan nyeri tersebut ya dibutuhkan suatu analgetik ya. Banyak obat-obat golongan analgetik yang bisa untuk menghilangkan nyeri. Jadi terbagi juga atas dua golongan besar ya, ada yang narkotik, ada yang non narkotik, tergantung kebutuhan dari si pasien itu sendiri. Nah, sebenarnya ini juga untuk bagaimana pemanfaatan ya, kapan dipakai non narkotik ya, yang kategorinya yang ringan, sedang atau berat itu sudah kalian pelajari ya di farmakoterapi 1 ya. Untuk di dispensing dan konseling ini sebenarnya lebih untuk mempersiapkan bagaimana caranya kalian menilai ya, atau memonitoring pada saat obat itu sebelum, sedang atau setelah diberikan kepada si pasien. Bagaimana planningnya kalian, apa saja yang harus kalian persiapkan. Nah, di sini ada yang narkotik itu ada yang agonis ya, ada yang agonis parsial ya, ada yang agonis antagonis campuran ya. Jadi dibagi atas bagaimana dia mekanisme kerjanya di dalam tubuh. Kalau non narkotik ada yang salsilat, non salsilat ada yang NSAID ya, atau inflamasi non steroid. Nah, di sini di dalam tabel ya terlihat ya beberapa analgetik yang narkotik ya. Jadi semua analgetik yang termasuk golongan narkotik ya. Nah, jadi ini tidak semua juga dia punya indikasi sama ya. Jadi tergantung dari penggunaannya ya. Ini terlihat ada fentanyl ya. Selain analgetik, memang analgetik narkotik itu pada umumnya digunakan sebagai mekanisme kerjanya di sistem saraf pusat ya, ternyata dia juga bisa sebagai ada indikasinya yang lain ya, misalnya fentanyl ya, selain anestesi ya, dia juga bisa sebagai analgesik. Kodein selain analgesik juga ternyata bisa sebagai antitusik, obat batuk ya. Dan di sistem saraf pusat dia juga ternyata bisa targetnya itu di reseptornya nyeri, dan targetnya itu juga di reseptor batuk berada di bronkus ya. Nah, ini fentanyl ya. Fentanyl itu terbagi-bagi lagi ya. Ada fentanyl yang bisa
yang untuk nyerinya ini yang nyeri cancer ya. Jadi alfentanil dengan fentanyl itu agak sedikit berbeda ya. Untuk levometadil ini untuk orang yang ketergantungan opioid. Ya, jadi penggunaan analgetik narkotik ini tidak semua ya indikasinya itu sama. Nanti kalian bisa baca di sini tercantum sangat lengkap ya, berapa dosisnya per hari ya, dan frekuensi penggunaannya ya. Di sini ada kodein ya, sebagai analgesik tentunya dia berbeda ya dosisnya sebagai antitussive. Kalau sebagai analgesik dia 15 sampai 60 mg setiap 4 sampai 6 jam. Ya, kalau sebagai antitussive dia 10 sampai 20 mg setiap 4 sampai 6 jam kali sehari. Nah, ini yang golongan salsilat maupun yang non salsilat. Nah, salsilat tentunya ada yang aspirin ya. Ini untuk indikasinya sendiri hampir sama semuanya ya, sama. Nah, range dosisnya aspirin itu pada dosis tinggi itu 325 sampai 650 mg itu adalah dosis sebagai anti nyerinya. Sedangkan dosis yang rendah ya, kita ketahui aspirin itu sebagai anti platelet yaitu 80 sampai 160. Ya, jadi untuk penggunaan aspirin sendiri ya, selain analgesik juga bisa sebagai anti platelet tapi pada dosis yang rendah. Sedangkan non salsilat ya, di sini ada acetaminophen ya. Ini dosis maksimumnya 4 gram per hari. Acetaminophen tadi itu untuk yang non salsilat ada AINS ya, tapi itu kita akan bahas di slide tersendiri. Ya, jadi penggunaan ya analgetik narkotik ya ini sebenarnya kalau dilihat-lihat ya dari beberapa indikasinya itu lebih cenderung ke yang menghilangkan rasa nyeri yang kategorinya sedang sampai yang skalanya berat ya. Nah, dia juga sebagai efek ya, namanya narkotik, dia efeknya di sistem saraf pusat untuk lebih menenangkan ya. Selain untuk menghilangkan nyeri, dia juga mengurangi kecemasan dan menenangkan pasien praoperasi atau maupun yang post op ya, sebenarnya yang setelah operasi sebagai tambahan selama anestesi ya, sebagai terapi untuk lebih menunjangnya efek anestesia ya, analgesi obstetrik yang pada saat operasi kehamilan ya, sesar ya, menghilangkan kecemasan pada pasien yang susah menyelam ya, dan edema paru ya. Ini pasien yang sedang menerima ya ini ya, sediaan intratekal atau epidural ya. Ini menghilangkan juga nyeri terkait pasien yang mengalami serangan jantung, infak miokard ya, tapi ini lebih ke sediaan morfin ya. Jadi rata-rata memang ini nyerinya ini pada pasien yang kategorinya sedang dan berat. Ternyata juga analgetik narkotik sendiri bisa mengobati diare berat dan kram usus ya. Yang manakah itu? Kalian pernah mendengar obat loperamid ya? Ternyata itu derivat dari analgetik narkotik ya. Dia mempunyai reseptor di saluran cerna, makanya reseptor khusus ya, makanya dia bisa mengobati diare berat dan kram usus. Sedangkan yang narkotik yang salsilat ya, ini yang kategorinya ringan sampai sedang, berbeda dengan narkotik ya. Dia juga bisa sebagai antipiretik ya, tapi lebih skala pengobatannya lebih kecil ya dibandingkan memang yang acetaminophen. Bisa mengobati kondisi peradangan seperti RA ya,
pasien yang mengalami RAOA, demam rematik, ya bisa juga mengurangi sebenarnya risiko infak miokard. Ya, ini mengurangi risiko infak miokard itu tadi aspirin yang dosisnya rendah, ya, mengurangi risiko TIA. Jadi ya di sini sebagai anti platelet. Ya, TIA itu serangan stroke akut, ya, stroke ringan, transient ischemic attack. Nah, untuk acetaminophen juga dia itu hanya bisa mengobati nyeri ringan sampai sedang. Bisa mungkin yang untuk pasien yang kategori berat bisa diberikan acetaminophen yang kalau untuk dihindari dulu penggunaan analgetik narkotiknya ya, bisa diberikan acetaminophen yang sediaan intravena. Efek samping yang perlu kita perhatikan ya sebenarnya pada pasien yang menggunakan analgetik narkotik itu bahaya depresi, sumsum tulang belakang, ya ada pusing, ya sedasi, ya mulut itu terasa kering, ya, juga bisa mengalami sembelit, ya susah buang air besar, ya efek ketergantungannya itu euforia, ya sudah mulai tentunya muncul di sini apabila tidak digunakan secara tepat, ya, atau dosisnya yang tidak diturunkan terlebih dahulu sebelum dihentikan, yang bisa menyebabkan juga efek ketergantungan obat, ya. Untuk yang non narkotik sendiri, ya, yang paling sering itu yang salsilat, tentunya kalian sudah tahu ya. Efek samping paling umumnya yaitu gangguan gastrointestinal. Ya, untuk yang menggunakan jangka panjang juga sebenarnya perlu dilihat juga penyebab alergi salsilat, ya, terutama pada pasien yang sering mengalami hipersensitivitas. Ya, perlu juga diamati tanda-tanda toksisitas salsilat, ya, terutama pada pasien menggunakan jangka panjang aspirin, ya. Nah, pada pasien menggunakan jangka panjang aspirin, ya biasanya itu pada pasien yang mengalami nyeri jangka panjang, ya, ataupun pasien yang mengalami penyakit jantung koroner atau penyakit arteri koroner, ya seperti itu ya stroke, yaitu rata-rata memang menggunakan antiplatelet aspirin itu jangka panjang. Jadi hal-hal yang seperti ini ya perlu diperhatikan, tanda-tanda alergi salsilat ataupun toksisitas salsilat demi keamanan si pasien. Untuk acetaminophen sendiri, ya, ketika memang ini kan obat, memang yang kalian ketahui juga ini adalah yang paling aman, ya, efek sampingnya di dalam tubuh. Tapi ketika dosisnya tentunya juga yang dianjurkan tidak melebihi batas, ya. Dosis maksimalnya berapa? Ya 4 gram per hari. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, ya, perlu juga diamati tanda-tanda efek samping seperti erupsi kulit, ya, urtikaria, ya, hipoglikemik, ya, ternyata juga acetaminophen itu bisa menyebabkan hipoglikemia, ya, menyebabkan hepatotoksisitas, ya, atau gagal hati, ya, ikterus, ya, ketika bilirubin di sini sudah tidak mampu, ya, memetabolisme, ya, acetaminophen. Ya, tanda-tanda toksisitas acetaminophen akut itu apabila dosisnya juga melebihi, ya, ketika diberikan dalam per hari, ya. Di sini ada tanda-tanda toksisitas acetaminophen yang bisa terlihat seperti mual, muntah, ya, gangguan jantung, hipotensi, aritmia, ya. Di sini adalah gejala toksisitas salsilat, ya, yang mengalami pusing, ya, dizziness, ya, tinnitus, ya, gangguan pendengaran, mual, muntah, ya, depresi pernapasan ini apabila dosisnya ketika digunakan tinggi. Kontraindikasinya di sini narkotik, ya, pada umumnya hampir sama, ya, semua obat hipersensitivitas, ya. Sebaiknya dihindari, ya, pada pasien yang mengalami
gangguan saluran pernapasan, ya ada asma, ya emfisema, ya penyumbatan saluran napas, ya pasien-pasien yang mempunyai riwayat kejang, ya gangguan ginjal, ya gangguan fungsi hati, ya infeksi usus. Ya untuk keamanannya pada kehamilan sendiri, ya rata-rata narkotik itu C, ya kecuali oksikodon, ya tapi sangat jarang ya sediaannya di pasaran untuk oksikodon ini, ya. Dan tidak disarankan untuk digunakan selama kehamilan atau persalinan, dapat memperpanjang persalinan atau menyebabkan depresi pernapasan pada janin baru lahir. Ya, ini penggunaan analgetik ini. Sedangkan yang non narkotik, ya aspirin ini sangat dianjurkan tidak boleh digunakan pada ibu hamil, ya kecuali yang magnesium salsilat ini kategori C. Namanya kategori C ya, bukan kalau selain B dengan A ini juga masih perlu perhatian khusus, ya. Nah, ini juga yang paling sering terjadi, ya sebaiknya pada pasien yang mempunyai riwayat gangguan gastrointestinal sebaiknya dihindari. Pasien yang menerima antikoagulan, ya tambah beresiko yang bleeding, ya kejadian bleedingnya, pendarahan, ya atau obat anti neoplastik, ya pasien yang sedang menggunakan obat-obat cancer, ya ternyata bisa menyebabkan resiko bleedingnya itu tinggi. Yang untuk aspirin sendiri ini sangat dikontraindikasikan sebenarnya pasien yang mengalami anak-anak, ya pasien anak-anak terutama yang sedang mengalami influenza atau cacar air, ya bisa menyebabkan sindrom Rey. Perlu perhatian khusus, ya pasien lansia, ya tentunya ya untuk analgetik, ya resiko candunya itu sangat tinggi, ya gangguan gas saluran pernapasannya, ya perlu juga dilihat sejarah kecanduan opioid, ya pasien yang menggunakan analgetik narkotik, jadi sangat hati-hati. Ya untuk pasien yang obesitas, ya CKD dan CLD di sini, pasien gagal ginjal, ya penyakit hati, ya obesitas ini dipantau, ya takutnya terjadi depresi pernapasan, ya penyempitan paru-paru, ya menyusui. Nah, kalau untuk pasien menyusui bisa diberikan tapi setidaknya 4-6 setelah minum obat untuk menyusui bayi. Yang non narkotik kan bersama, ya pasien gagal ginjal, yang CLD juga, ya penyakit hati, ya perlu dipertimbangkan ini, ya penggunaan aspirin ataupun paracetamol, ya karena bisa memperberat ya fungsi ginjalnya ataupun fungsi hatinya. Bisa juga, ya ini perlu perhatian khusus ya pada pasien yang mengalami vitamin K atau pasien yang mengalami tanda-tanda ya abnormalitas pada ininya, ya trombos, bukan trombosnya, ya trombositnya, ya bisa meningkatkan ya resiko hipoproteinemia. Menyusui, ya ini perlu perhatian khusus, ya terutama tadi ya aspirin, ya itu sangat tidak boleh ya pada ibu hamil atau menyusui. Ya meningkatkan resiko, perlu juga dihindari pada pasien yang mengalami gangguan gastrointestinal, ya diabetes ringan atau asam urat, karena itu bisa sampai menyebabkan koma, ini terutama yang aspirin ini, ya bukan acetaminophen. Interaksi, ya tentunya ini bisa berinteraksi dengan sesamanya, ya yang golongan narkotik juga, karena bisa meningkatkan efeknya di sistem saraf pusat, juga dapat meningkatkan gejala sindrom abstinensi atau
ketergantungan obat. Yang juga perlu memang sangat diperhatikan ya, riwayat penyalahgunaan atau menggunakan narkotika sebelumnya. Ya. Ini perlu juga diperhatikan ya pada pasien yang sedang menggunakan barbiturat. Ya. Karena bisa menyebabkan risiko depresi pernafasan, hipotensi ketika diberikan terlalu cepat ya. Ini analgetik narkotik setelah penggunaan barbiturat. Ya seperti luminal ya. Fenobarbital yaitu yang luminal, nah itu paling sering digunakan. Untuk yang non narkotik ya, yang penggunaan aspirin ya ini sangat cenderung berinteraksi dengan makanan ya seperti teh ya, bubuk kari ya. Ini dapat meningkatkan resiko efek samping ya. Ini penggunaan pada pasien yang sedang menggunakan karkoal. Ini bisa menurunkan penyerapan dari sal-sel karkoal. Ini apa? Ya seperti obat-obat diare ya. Obat-obat diare. Antacid ya bisa menurunkan juga efek dari salsilat. Nah ini ya, antikoagulan tambah NSAID ini bisa meningkatkan resiko bleeding, pendarahan. Untuk acetaminophen sendiri ya, ini terutama pada pecandu alkohol nih ya, bisa meningkatkan resiko toksisitas hati ya, tentunya sangat dihindari alkohol ya. Pada pasien yang sering atau biasanya mengkonsumsi paracetamol ya, atau acetaminophen ya, ini kategorinya B ya, aman pada ibu hamil maupun menyusui, tapi tetap digunakan hati-hati ya, aman pada jangka pendek tapi jangka panjang juga bisa membuat ROTD ya. Nah, digunakan hati-hati yang nyerinya parah atau berulang atau demam tinggi ya. Apa saja yang perlu diasesmen ya sebelum obat analgetik narkotik maupun non narkotik itu diberikan ke si pasien ya. Narkotik kita lihat dulu riwayat alerginya ya, riwayat obat terdahulunya dan sekarang ya, cocok atau tidaknya obatnya ya, seperti mual, muntah ya, itu tanda-tanda alergi obat. Tanda-tanda ketergantungan apakah sebelum ataupun sesudah ya, itu sangat penting ya. Tanda-tanda ketergantungan ini bisa kita lakukan wawancara sedalam mungkin kepada si pasien ini karena sangat perlu ya, takutnya tambah tidak menyenangkan ya pasien pada saat dia menggunakan obat OTC atau herbal apa yang dimiliki sebagai analgetik ya, takutnya ini juga ya efek potensiasinya ya dapat juga meningkatkan resiko efek samping ya. Apakah rasa sakit mempengaruhi aktivitas aktivitas pasien ya, ini untuk menilai apakah juga nyerinya itu sudah berkurang atau tidak ya. Pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu ini juga sangat perlu ya diberikan ya, karena tadi itu terutama pada pasien lansia ya, resiko mengganggu saluran pernapasan itu juga ya, atau gangguan kardiovaskular itu bisa saja terjadi. Tanda-tanda vital apa ya, seperti tekanan darah ya, frekuensi nadi ataupun frekuensi pernapasan. Untuk yang non narkotik ya, tipenya ya, ini jenis sakitnya karena kenapa ya, karena nyeri apa ya maksudnya ya, atau trauma dari luar kah ya, kita harus tahu dulu ya ini penyebab sakitnya karena kenapa, supaya juga kita bisa memilihkan obat yang tepat ya, analgetiknya apa ya, lokasinya di mana ya, onsetnya ya, seberapa lama ini sakitnya ya, untuk juga menilai pasienmu ini sampai kapan ya, atau sudah perlu dihentikan atau tidak ini penggunaan analgetikmu. Sebaiknya juga didokumentasikan ya tempat nyerinya ya, atau penyebabnya untuk mengevaluasi respon terhadap terapi
obat. Ya tentunya berbeda yang mengevaluasi nyeri yang diakibatkan oleh pasien yang mengalami rheumatoid arthritis, ya osteoartritis, maupun pasien yang mengalami nyeri akibat asam urat. Ya. Apa saja yang perlu diasesmen pada saat obat diberikan ke pasien? Yaitu ya tanda-tanda vital juga masih tetap harus dimonitoring ya. Untuk yang narkotik, perubahan jenis nyeri ya, apakah dia tambah tidak hilang nyerinya ya, atau sudah berkurang. Depresi pernafasan bisa saja terjadi pada pasien menerima dosis normal, tapi ini kok sangat jarang terjadi. Tapi tetap ya, ini perlu melakukan monitoring terutama pada lansia. Untuk analgetik narkotik ya sebagai anti diare ya, yaitu loperamid ya, dilihat ya frekuensi setiap buang air besarnya bagaimana ya, apakah bertambah sering BAB atau tidak. Yang non narkotik yaitu monitoring intensitas nyerinya ya, apakah berkurang atau tidak, pantau tanda vitalnya juga ya, terutama pada lansia ya jika diperlukan ini ya, karena rata-rata aman ya obatnya. Untuk dokumentasi ya, ini tanda-tanda alergi, monitoring jika elevasi suhu berkepanjangan dan dehidrasi terjadi. Segera ke rumah sakit jika tanda-tanda efek samping seperti pendarahan yang tidak biasa atau berkepanjangan. Bagaimana cara monitoring dan menangani efek samping ya? Untuk narkotik ya sebaiknya itu segera ke pelayanan kesehatan jika terjadi perubahan signifikan, terutama tanda-tanda vital. Hipotensi ya, ini rentan terjadi pada pasien pasca operasi. Jika pasien mengalami mual muntah, ini mungkin bisa ditangani dengan antiemetik. Untuk yang sel silat ya perlu diamati tadi tanda-tanda tosilsilas ya, gangguan pendengaran, ya pusing, ya depresi pernapasan, ya lelah, ya ini perlu juga kalau terjadi diinduksi emesis ya, atau pembersihan lambung. Nah, induksi emesis ini maksudnya atau pembersihan lambung ya, supaya pasien itu mengeluarkan sel silat yang berlebihan ya di dalam tubuh. Ketika dia mengalami kejang ya, sudah mengalami kejang ya, pada saat terjadi toksisitas sel silat ya, bisa diberikan diazepam. Untuk yang sudah parah ya, toksisitas sel silat parah ya, bisa dilakukan cuci darah. Pemberian karkol juga sangat baik ya, diberikan pada pasien yang toksisitas sel silat ya, untuk pembersihan ususnya. Ini diberikan setelah 2 jam. Untuk acetaminophen ya perlu juga tetap harus diwanti-wanti ya, terutama pada pasien pengguna alkohol yang tidak dibatasi tidak lebih dari 2 gram per hari. KIE ya yang perlu kita sampaikan kepada si pasien yang penggunaan analgetik narkotik ya, hindari minuman beralkohol ya, ambil obat sesuai petunjuk ya, sehingga betul-betul ya kita memberikan peringatan ya, sebenarnya ini lebih ke peringatan ya, hati-hati penggunaannya sehingga tidak terjadi ketergantungan obat pada pasien ya, compliance ya, patuh ya, gangguan gastrointestinal ya, terutama penggunaannya pada makanan. Untuk yang non narkotik yang sel silat ya, ini tanda-tanda toksisitas sel silat tadi ya, ini tuh sakit perut, mual, muntah, ya sakit kepala, ya sering haus. Jika ada bau juga ya, karena untuk sediaan sel silat itu cepat sekali teroksidasi ya, sebaiknya langsung dibuang saja. Ya.
Nah, ini jika sedang akan melakukan operasi atau prosedur pembedahan gigi atau cabut gigi ya, perlu diberitahukan ya, atau dihentikan dulu salsilatnya ya, terutama ini yang jangka panjang penggunaannya. Sebaiknya dihentikan karena bisa meningkatkan resiko pendarahan. Yang ini acetaminophen ya, hindari dulu sebaiknya dihindari ya minuman-minuman beralkohol ya, karena bisa meningkatkan resiko toksisitas hati. Nah, ini tanda-tanda gejala putus obat ya, atau ketergantungan ya. Gejala awalnya ya, pasien ini ya perlu juga disampaikan atau dimonitoring ya, sering menguap ya, lakrimasi ya. Lakrimasi itu apa? Lakrimasi itu ya sering mengeluarkan cairan mata berlebihan, berkeringat ya. Kalau sudah sedang ya ini mengalami hidriasis ya, takikardia. Nah, sering mengalami kedutan, tremor ya. Kalau sudah lambat ya atau berat ya, ini mengalami kejang ya, demam ya, mual, muntah ya, gerakan mendang yang terutama pada saluran pernapasan ya, atau kardiovaskular. Depresi ya, ini jadi perlu diperhatikan ya, atau dimonitoring tanda-tanda gejala putus obat juga ini, atau sebelum pasien itu diberikan gejala analgesik narkotik. Ya, sekian materi kita mengenai dispensing dan konseling analgetik, narkotik dan non narkotik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.